Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi bersama aku Savana Putri. Seperti biasa, kali ini aku mau bagiin info lagi mengenai beasiswa buat kalian. Dan beasiswa kali ini itu beasiswa kuliah S2 gratis di Universitas Pertahanan untuk masyarakat umum, PNS, TNI, dan juga Polri. Oke, kita langsung aja mulai ke videonya. Jadi kalian harus tahu bahwa Unhan ini secara akademik itu dibina oleh Kemenristekdikti dan juga secara teknis fungsionalnya itu dibina oleh Pertahanan Republik Indonesia. Universitas Pertahanan ini telah mendapatkan akreditasi A dari BNPT. Nah, untuk program Pascasarjana S2 nantinya kalian itu akan memulai kuliah di Kampus Bela Negara yang terletak di Jalan Salemba Raya nomor 14 Jakarta Pusat. Nah, ada beberapa program studi yang bisa kalian pilih di program Pascasarjana S2 Ilmu Pertahanan ini, dan kalian bisa langsung aja lihat pilihan program studinya di sini. Nah, sekarang aku bakal jelasin cakupan beasiswa di Universitas Pertahanan ini. Jadi, kalau kalian lolos dalam beasiswa ini, kalian akan mendapatkan bebas biaya pendaftaran serta biaya perkuliahan selama pendidikan di Universitas Pertahanan. Lalu kalian juga akan disediakan tempat tinggal, makan 3 kali sehari, snack, pakaian dinas, dan juga pakaian olahraga dari Unhan. Lalu uang saku untuk masing-masing penerima beasiswa. Kalian juga akan melaksanakan kuliah kerja dalam negeri dan juga kuliah kerja luar negeri. Lalu kalian juga akan mendapatkan biaya penelitian tesis dan biaya lainnya terkait dengan pendidikan. Nah, untuk ketentuan dari beasiswa Unhan ini untuk program S2 ada persyaratan umum dan juga persyaratan khususnya. Dan untuk persyaratan umum beasiswa di Universitas Pertahanan untuk program S2 ini, pertama, beasiswa ini dibuka untuk warga negara Indonesia dan warga negara internasional juga. Lalu kalian juga harus sehat jasmani dan juga rohani, mampu mengoperasikan komputer dengan baik dan lancar. Ini terkhususnya aplikasi Office dan juga internet. Lalu yang keempat itu bersedia untuk menandatangani surat pernyataan tidak sedang hamil dan bersedia tidak akan hamil selama mengikuti pendidikan di atas materai bagi calon mahasiswa wanita. Lalu kalian juga harus bersedia untuk menandatangani surat pernyataan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh negara apabila kalian melakukan pelanggaran hukum dan atau pelanggaran peraturan universitas yang berakibat dikeluarkannya ketetapan putus studi atau DO. Lalu yang keenam, bersedia untuk menandatangani surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain dan tidak akan menerima beasiswa lain selama mengikuti pendidikan. Dan kalian juga harus lulus seleksi administrasi, tes potensi akademik, TOEFL, psikologi, pemeriksaan kesehatan, kesehatan jiwa, mental ideologi, wawancara, serta sidang pantukhir yang dilaksanakan oleh Universitas Pertahanan, baik secara online maupun secara offline. Lalu yang ke-8, kalian itu harus melampirkan paper atau artikel dalam bahasa Inggris sesuai topik program studi yang kalian pilih, yang diketik dengan huruf Arial, ukuran 12 spasi 1,5 pada kertas A4 dan maksimal itu 8 halaman. Dalam keadaan khusus sesuai kebutuhan program studi yang dioperasionalkan Unhan, peserta itu bersedia dipindahkan ke program studi selain pilihan pertama maupun pilihan kedua. Lalu kalian juga harus melampirkan surat persetujuan untuk mengikuti pendidikan dari orang tua atau wali kalian atau suami atau istri kalian. Lalu bersedia untuk mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Nah, tadi itu kan ada persyaratan umumnya dan sekarang kita masuk ke persyaratan khusus. Pertama itu persyaratan khusus untuk masyarakat umum. Jadi kalau teman-teman merupakan peserta dari masyarakat umum harus memenuhi persyaratan khususnya juga. Pertama, melampirkan ijazah S1 dan transkrip nilai dari program studi dan perguruan tingginya itu harus terakreditasi minimal B dengan IPK minimal 3,30 untuk jurusan sosial dan 2,80 untuk jurusan
untuk jurusan teknik. Untuk fotokopi ijazah dan transkrip nilai, akreditasi program studi dan juga perguruan tinggi itu harus yang sudah dilegalisir. Dan jika lulusan S1-nya dari luar negeri, untuk ijazah dan transkrip nilainya itu wajib dilegalisir kesetaraan dari Kemendikbudristek RI. Lalu yang kedua, syarat khusus yang kedua itu diutamakan peserta dari umum yang sudah bekerja dan usianya itu tidak lebih dari 45 tahun. Khusus pendaftar program studi strategi perang semesta, minimal sudah bekerja dan menduduki jabatan manajer atau setingkat. Dan untuk khusus pendaftar program studi diplomasi pertahanan, manajemen pertahanan, dan teknologi pertahanan siber kelas internasional, wajib menguasai bahasa Inggris dengan baik dan lancar, baik speaking, writing, dan juga listening. Untuk standar nilai minimum untuk TOEFL-nya itu 500. Dan kalian juga harus melampirkan pas foto berpakaian jas hitam berdasi dengan ukuran fotonya itu 4x6 berwarna latar belakang merah putih sebanyak 4 lembar. Lalu melampirkan surat perintah atau surat izin mengikuti pendidikan dari pimpinan di satuan kerja atau instansi masing-masing peserta. Lalu melampirkan surat keterangan kesehatan dari dinas atau rumah sakit pemerintah dan dilengkapi surat keterangan bebas narkoba dan bebas tato. Lalu kalian itu juga harus melampirkan fotokopi kartu keluarga, akte lahir, dan KTP pendaftar, melampirkan SKCK asli dan juga fotokopi, surat pernyataan bersedia diangkat menjadi kader Madya Bela Negara, dan resimen mahasiswa di atas materai. Oke, sekarang kita masuk ke persyaratan khusus untuk pegawai negeri sipil atau ASN. Persyaratannya yang pertama sama, teman-teman itu harus melampirkan ijazah S1 dan transkrip nilai dari program studi dan perguruan tinggi terakreditasi minimal B, yang IPK-nya itu minimal 3,30 untuk jurusan sosial dan juga 2,80 untuk jurusan teknik. Dan untuk fotokopi ijazah, transkrip nilai, akreditasi prodi dan juga perguruan tinggi itu harus yang sudah dilegalisir. Dan jika teman-teman merupakan lulusan S1 dari luar negeri, berkasnya itu harus dilegalisir kesetaraan dari Kemendikbudristek RI. Lalu untuk masa dinasnya itu minimal 6 tahun, pangkat minimal golongan 3B dan usia maksimal 50 tahun. Nah, untuk khusus pendaftar program studi strategi perang semesta, pangkatnya itu minimal golongan 3D dan telah mengikuti Diklat PIM TK3 atau setingkat. Nah, untuk khusus pendaftar program studi diplomasi pertahanan, manajemen pertahanan, dan teknologi pertahanan siber kelas internasional, wajib menguasai bahasa Inggris dengan baik speaking, listening, atau writing. Standar minimal untuk TOEFL-nya itu 500. Lalu harus melampirkan pas foto berpakaian jas hitam berdasi, ukuran fotonya itu 4x6 dengan latar belakang merah putih sebanyak 4 lembar. Lalu melampirkan surat perintah atau surat izin untuk mengikuti pendidikan dari pimpinan di satuan kerja atau instansi masing-masing. Lalu melampirkan surat keterangan kesehatan dari dinas atau rumah sakit pemerintah, melampirkan fotokopi kartu keluarga, akte lahir dan KTP dan juga KTA pendaftar. Lalu surat pernyataan bersedia diangkat menjadi kader Madya Bela Negara dan resimen mahasiswa di atas materai. Oke, jadi untuk persyaratan khusus bagi peserta dari TNI dan juga Polri, teman-teman bisa lihat pada link ini atau kalian bisa cek di description box aku. Sekarang kita masuk ke persyaratan administrasi atau berkas dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar beasiswa Unhan ini. Nah, ada beberapa berkas yang perlu banget untuk teman-teman siapkan. Pertama itu ijazah S1 dan juga transkrip nilai sesuai dengan ketentuan dan persyaratan umum dan juga khusus. Lalu untuk pilihan pertama dan kedua program studi, kartu tanda penduduk atau KTA, kartu tanda anggota, akte lahir, riwayat hidup, foto memakai jas hitam dan berdasi dengan latar belakang merah putih tadi, surat izin mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru Unhan RI program master dari pimpinan satuan kerja atau instansi masing-masing. Dan sekarang kita masuk ke cara pendaftaran beasiswa Unhan ini. Nah, kalau teman-teman minat untuk daftar beasiswa ini, peserta itu wajib untuk melakukan pendaftaran secara online melalui situs Universitas Pertahanan. Di link ini atau teman-teman bisa cek di description box aku. Lalu kalian itu harus mengupload soft copy berkas dokumen yang udah aku sebutkan tadi di dalam format JPG. Ukuran filenya itu tidak lebih dari 100 KB. Dan batas waktu pendaftarannya online untuk beasiswa Unhan program S2 ini sampai dengan tanggal 20 Mei 2022. Dan kalian itu harus mengumpulkan seluruh data persyaratan administrasi, persyaratan umum dan juga persyaratan khusus yang telah aku sebutkan tadi dalam bentuk hard copy atau file
file aslinya dan juga soft copy atau scan baik di flash disk atau di CD drive yang diberi nama kalian pada saat mengikuti tahapan seleksi offline, dan juga membawa materai 10.000 sebanyak 8 lembar untuk tanda tangan surat pernyataan dan juga perjanjian kontrak mahasiswa. Oke, sekarang aku bakal kasih tahu sedikit mengenai jadwal penerimaan mahasiswa baru untuk beasiswa Unhan di program S2 ini. Untuk pendaftaran online-nya itu sampai dengan tanggal 20 Mei 2022. Lalu untuk pengumuman peserta tes TPA, TOEFL dan juga tes psikologi itu di tanggal 31 Mei. Lalu ada tryout TPA dan juga TOEFL di tanggal 8 Juni. Untuk tes TPA-nya itu di tanggal 9 Juni, tes TOEFL-nya di 10 Juni, lalu ada tryout tes psikologi di tanggal 20 Juni. Lalu untuk tes psikologi di tanggal 21 Juni, sidang akademik dari hasil tes TPA, TOEFL dan psikologi itu ada di tanggal 30 Juni. Lalu untuk pengumuman hasil sidangnya itu ada di tanggal 1 Juli. Lalu untuk kedatangan peserta tes offline ke Unhan RI yang ada di Sentul itu di tanggal 28 Juli. Lalu nantinya itu ada tes MI ya. Nah, tes MI-nya itu secara tertulis di tanggal 29 Juli, untuk tes pemeriksaan kesehatan di tanggal 30 Juli, dan untuk tes kesehatan jiwa di tanggal 31 Juli. Lalu dilanjutkan dengan tes wawancara MI dan juga wawancara akademik di tanggal 1 sampai 3 Agustus. Lalu untuk sidang akademik atau pantukhir dan pengumuman kelulusannya itu di tanggal 5 Agustus. Lalu untuk administrasi tanda tangan surat pernyataan dan perjanjian kontrak mahasiswa serta pembagian Kapurlap untuk peserta umum dan juga PNS itu ada di tanggal 6 Agustus. Lalu untuk keberangkatan pendidikan bela negara di Pusdik Bela Negara bagi peserta umum dan PNS itu ada di tanggal 7 Agustus 2022. Lalu ada Diksar Bela Negara bagi peserta umum dan PNS serta matrikulasi bagi peserta TNI dan Polri itu kemungkinan di tanggal 8 sampai 20 Agustus. Dan untuk peserta Disar Belne ke kampus Unhan itu di tanggal 21 Agustus. Oke guys, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian di hari ini. Kalau kalian ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih bingung, kalian bisa langsung aja hubungin kontak resminya di kontak ini, atau bisa cek di description box aku. Oke guys, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa langsung aja like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Buat kalian semangat, semoga lolos dan sampai jumpa di video berikutnya.